Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel keluarga Irsya. Di video kali ini, saya akan berbagi tips tentang apa saja yang sudah saya lakukan sampai alhamdulillah akhirnya saya hamil. Ikutin terus ya, teman-teman. Tips yang pertama adalah mengkonsumsi kurma muda. Itu yang saya lakukan beberapa bulan sebelum akhirnya hamil. Jadi tuh kalau nggak salah bulan Oktober ya, Oktober 2018 saya itu alhamdulillah kebetulan. Jadi saya tuh dapat rezeki, suami itu dikasih temennya kurma muda itu yang warna merah, setengah kilogram gitulah. Alhamdulillah banget, karena kan harga kurma muda itu lumayan juga ya, dan alhamdulillahnya saya tuh dikasih gitu, jadi nggak usah beli. Nah, untuk tips yang kedua itu adalah memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya tentang pengalaman hamil, saya di situ cerita ya bahwa banyak sekali usaha-usaha yang sudah saya lakukan dengan suami, dari mulai eh, medis, dari mulai ke dokter sampai alternatif sudah pernah saya lakukan, meskipun mungkin eh, masih kurang maksimal gitu. Tapi saya pikir makin kesini gitu ya, beberapa tahun berjalan gitu, kok rasanya udah capek gitu, rasanya kayak udah pasrah gitu, kayak capek usaha terus gitu tapi belum membuahkan hasil. Jadi kayak udah uh, ya udahlah, mungkin kayaknya tuh yang perlu diperbaikin tuh ibadah kita kepada Allah gitu, terus ya ngikutin saran juga dari temen kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa amalan ya yang sudah saya lakukan beberapa bulan sebelum akhirnya saya hamil. Yang pertama itu adalah memperbanyak waktu untuk sholat sunnah. Jadi kalau untuk sholat wajib itu memang sudah wajib ya kita laksanakan, tapi untuk sholat sunnah, jadi saya dan suami itu uh, mulai kayak merutinkan untuk sholat duha dan sholat tahajud, dan kayak menambah gitu banyaknya rokaat sholat. Jadi misalnya sholatnya kita itu biasanya yang cuma 2 rokaat, kemudian kita tambahin jadi 4 rokaat, kalau yang masih sanggup bisa 6 rokaat, dan seterusnya. Dan ada juga saya pernah dikasih tahu sama temen gitu ya, bahwa untuk memperbanyak sholat duha kalau bisa itu setiap harinya sampai 12 rakaat. Dan alhamdulillahnya itu juga sudah saya dan suami lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adalah memperbanyak beramal. Nah, jadi kita kalau mau beramal itu nggak usah yang banyak gitu, sedikit tapi rutin. Jadi kayak misalnya nih, setiap hari kan, kalau saya ya secara pribadi kemarin itu alhamdulillah setiap hari tuh suami itu kan pergi ke masjid, jadi pasti nggak lupa tuh bawa gitu loh, bawa uang untuk dimasukkan ke kotak amal di masjid kayak gitu. Jadi setiap hari. Terus kalau misalnya ada rezeki lebih juga kita taruh kita kasihkan ke anak yatim dan sebagainya, kayak gitulah pokoknya ya.
Kemudian selanjutnya adalah memperbanyak membaca dan menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi mulailah saya dan suami itu kayak sering menghatamkan Al-Quran ya, jadi membaca Al-Quran aja gitu sampai selesai, terus kita ulangin lagi seperti itu kalau ada waktu luang kayak gitu. Jadi kita memperbanyak membaca Al-Quran. Dan kebetulan sekali saya itu kan di wilayah perumahan saya yang saya tempatin saat ini itu ada pengajian gitu, ada grup ibu-ibu dan bapak-bapak pengajian gitu kan, dan alhamdulillah saya dan suami tuh ikut gitu. Jadi di masing-masing pengajian kami itu sering mengadakan yang namanya khataman Al-Quran. Jadi setiap beberapa bulan sekali itu ada kegiatan membaca dan menghatamkan Al-Quran bersama-sama seperti itu. Dan itu yang alhamdulillah sudah pernah saya lakukan dengan suami juga gitu. Dan yaitu di akhir khataman Al-Quran itu kita disuruh memanjatkan doa kita, apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi ya salah satunya yang saya panjatkan adalah untuk memiliki keturunan. Di samping itu juga saya pribadi, saya sendiri sama suami di rumah juga selalu menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Misalnya pun tidak sempat atau misalnya nggak bisa mengkhatamkan Al-Quran, yang sering saya baca itu adalah surat Al-Waqiah, Al-Muluk, sama Ar-Rahman. Itu bergantian saya baca setiap selesai sholat. Kemudian setiap habis sholat juga saya rutinkan untuk membaca surat Maryam ayat 2 sampai ayat 11. Nah, kemudian setiap di sujud terakhir ya, setiap sholat kayak gitu saya selalu menyempatkan berdoa gitu kan. Katanya salah satu waktu terbaik untuk kita memanjatkan doa itu adalah di sujud terakhir setiap kita sholat ya. Jadi di sujud terakhir setiap saya sholat itu selalu kayak berdoa gitu supaya mudah-mudahan cepat diberikan keturunan kayak gitu. Yang terakhir adalah pokoknya kita itu harus rileks gitu ya, dalam artian tuh kita nggak yang terlalu mikirin kayak menggebu-gebu pengen punya anak kayak gitu. Jadi saya udah ngalamin sendiri gitu ya, kayak di awal-awal pernikahan gitu kan, sampai beberapa tahun menikah tuh kayak pengen promil ini itu, kayak segala usaha dilakukan gitu supaya pengen punya anak. Sampai ketika berhubungan pun gitu ya, ketika melakukan hubungan suami istri pun saya kayaknya tuh harus kayak gini gitu supaya jadi kayak gitu kan ya. Pasti itu tuh pasti dialamin semua pasangan kayak gitu kan. Nah, di bulan-bulan terakhir kemarin itu saya tuh benar-benar kayak udah nggak kepikiran gitu loh, kayak ya seperti yang saya bilang bahwa saya tuh udah pasrah gitu. Pasrah deh, kalau memang sudah rezekinya pasti dikasih, kalau belum ya udah nunggu aja kayak gitu. Jadi kayak pas waktu itu datang tuh kayak jadi kayak lebih rileks gitu loh, kayak nggak terlalu kepikiran kayak gitu. Mungkin di saat kita nggak terlalu mikirin itu justru malah ya jadi kita jadi rileks, kita jadi nggak kepikiran, jadi enjoy. Dan alhamdulillah ya jadi kayak gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu dipikirin, karena semakin kita memikirkan itu semakin kita tuh jadi stres gitu kan. Jadi nggak bagus juga buat hormon kita gitu loh. Jadi kalau kitanya rileks, hormonnya itu bisa berfungsi dengan baik, dan ya bisa jadi kayak gitu.
kemungkinan besarnya bisa seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ini sedang menjalankan promil dan apa ya, ceritanya itu seperti saya gitu ya, maksudnya itu yang udah bertahun-tahun kok belum kayak gitu, apalagi kayak saya ya, bener-bener yang selama 6 tahun menunggu hamil itu belum pernah sama sekali saya itu mendapatkan kehamilan kayak gitu. Jadi bener-bener yang pikirannya tuh macem-macem, oh kenapa ya, apa karena sayanya yang bermasalah, apa karena suami yang bermasalah, kenapa kayak gitu, kenapa kalau ngelihat teman-teman yang lain kayak yang udah hamil terus kayak, maaf ya, kayak keguguran tuh masih, saya tuh masih ngomong kayak gini, kayak masih enak gitu, berarti kan tahu kalau kita tuh bisa hamil, tapi selama ini tuh saya belum pernah sama sekali yang namanya merasakan tanda-tanda kehamilan. Dan alhamdulillah kemarin itu sekalinya hamil, alhamdulillah sehat kandungannya dan bisa melahirkan dengan selamat juga kayak gitu. Jadi pokoknya intinya kita tuh tetap melakukan usaha dan doa itu secara beriringan. Jangan kita menggebu-gebu melakukan usaha tapi kita lupa berdoa. Begitu pula sebaliknya, jangan kita itu minta terus sama Allah ya, emang itu baik sih, cuman kayak minta terus tapi kita nggak ada usahanya sama sekali. Nah itu kayaknya tuh ya apa ya, kayak Allah juga pasti mikirnya usaha kamu mana kayak gitu. Jadi ya harus. Nah, sekian dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan 2 garis. Mudah-mudahan di tahun ini bagi teman-teman yang belum hamil bisa segera memperoleh kehamilan. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa like video ini, kemudian berikan komentar apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi cerita juga. Kemudian jangan lupa subscribe dan share video ini apabila teman-teman merasa bahwa video ini itu mempunyai manfaat untuk teman-teman yang sekarang sedang melakukan promil di luar sana. Oke? Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum teman-teman.